Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damaris Pilai. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Pertama, kolaborasi. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama sebagai kolega, bekerja sama, ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka, dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Bekerja sama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter. Dihargai bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktek profesional keperawatan, dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Kriteria kolaborasi yang pertama yaitu adanya rasa saling percaya dan menghormati, yang kedua saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing, ketiga memiliki citra diri positif, keempat memiliki kematangan profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan dan pengalaman, yang kelima mengakui sebagai mitra kerja bukan bawahan, dan keinginan untuk bernegosiasi. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan, dan integrasi satu sama lain. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional seperti perawat, dokter, tim kesehatan lainnya, maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa, yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit. Yang pertama ada dokter, perawat, ahli gizi, administrasi, radiologi, laboratorium, dan lain-lain, dan berfokus pada klien atau pasien. Anggota tim kesehatan meliputi perawat, dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan apoteker. Secara integral, pasien adalah anggota tim yang paling penting. Tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan klien, standar praktek, standar kerjasama. Proses kolaborasi yaitu kontrol kekuasaan bersama, lingkungan praktik, dan kepentingan bersama. Kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja sama dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Salah satu contoh kolaborasi interprofesional diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia Bond dan Board of Medicine pada tahun 1970-an. Kolaborasi interprofesional, transisi ke praktek. Sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu profesional dan non-profesional dalam pengaturan perawatan kesehatan. Kolaborasi interprofesional yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini
dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk praktik yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif, dan interprofesional. Area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar termaksud yang pertama, menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli. Kedua, mengubah pendidikan. Ketiga, berkolaborasi dan memimpin. Keempat, mempromosikan keragaman. Kelima, meningkatkan data. Kolaborasi interprofesional dan transformasi pendidikan. Mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi meliputi 1. Kurangi kesalahan pengobatan. 2. Meminimalkan turnover dan kelelahan akibat stres. 3. Kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis. 4. Meningkatkan kepuasan kerja. 5. Meningkatkan kepercayaan diri perawat. Elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. 2. Produktivitas maksimal serta efektif dan efisiensi sumber daya. 3. Peningkatan profesionalisme dan kepuasan kerja dan realitas. 4. Meningkatkan kohersivitas antar profesional. 5. Kejelasan peran dan berinteraksi antar profesional. 6. Menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Hambatan kolaborasi dan interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. 1. Ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. 2. Struktur organisasi yang kontrafesional. 3. Konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interpersonal. 5. Status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan lainnya. Kolaborasi yang efektif antar anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.